Sobat UPJ, kembali lagi di POV Podcast on Video. Bersama aku Anin, mahasiswi Ilmu Komunikasi Angkatan 2024. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang Hari Komunikasi Internasional bersama teman-teman aku dari SMA. Kita sapa dulu ya. Halo. Halo Kak. Pertama-tama thank you udah mau kita undang ke podcast. Nah, sebelum kita mulai, aku mau minta tolong kalian perkenalkan diri dulu, nama, kelas berapa, dan asal sekolahnya dari mana. Coba dari kamu. Oke. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Dira Rizkia Hakim, biasa dipanggil Dira. Aku sekarang di kelas 11 jurusan Sosial Humaniora dari SMA Insan Rabbani BSD. Halo Dira. Halo Kak. Oke, perkenalkan nama aku Gia Putri Junaidi, biasa dipanggil Yaya. Aku jurusan Humaniora dari sekolah SMA Al-Azwadi Global Compassionate School, dan sekarang aku kelas 10. Halo Yaya. Halo Kak. Nah, sebelum kita mulai, ke pertanyaan yang lebih lanjut aku mau tanya dulu nih. Apa sih yang kalian tahu tentang Hari Komunikasi Internasional? Boleh dari Dira atau Yaya dulu? Oke. Kalau aku yang aku ketahui tentang Hari Komunikasi Internasional sendiri, Hari Komunikasi Internasional diperingati pada tanggal 17 Mei, dan Hari Komunikasi Internasional ini diperingati untuk mengingatkan kembali kepada kita bahwa pentingnya komunikasi kita dalam kehidupan sehari-hari. Itu sih yang aku tahu. Oke, thank you. Kalau dari Dira? Kalau aku udah sempat cari tahu nih Kak tentang sejarah-sejarah komunikasi internasional. Jadi komunikasi internasional ini dirayakan untuk memperingati Hari Komunikasi Internasional yang dibentuk oleh ITU ya kalau nggak salah. Nah itu pada tanggal 17 Mei 1865, dan hal tersebut dilakukan untuk memperingati kita bahwa komunikasi ini emang hal terpenting untuk kehidupan kita sehari-hari. Nah, benar banget. Thank you Dira sama Yaya. Mungkin di sini aku nambahin sedikit ya, Boleh. tapi izin sedikit nyontek. Nah, Hari Komunikasi Internasional dirayakan setiap tanggal 17 Mei untuk memperingati berdirinya, benar kata Dira tadi, International Telegraph Union atau ITU pada tahun 1865. ITU adalah badan khusus PBB yang menangani teknologi informasi dan komunikasi. Gitu, tujuan utama dari peringatan ini adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang manfaat teknologi, komunikasi dan informasi, serta mendorong partisipasi aktif dalam upaya menjembatani kesenjangan digital. Gitu. Nah, kalau menurut kalian pribadi, menurut Dira dan Yaya, kenapa sih kita harus memperingati Hari Komunikasi Internasional ini? Menurut kalian pribadi? Boleh dari Dira. Dari Dira. Kalau menurut aku, komunikasi itu kan karena hal terpenting kita dalam kehidupan sehari-hari ya Kak. Tanpa adanya komunikasi kita nggak bisa beradaptasi, nggak bisa bertukar informasi, nggak bisa saling kenal. Dan menurut aku komunikasi ini dalam kehidupan sehari-hari memang ya tadi hal terpenting. Oke, berarti buat Dira harus diperingati karena komunikasi itu hal terpenting di kehidupan sehari-hari. Betul sekali Kak. Karena kalau nggak ada komunikasi kita nggak bisa ngobrol, interaksi, Betul. menyampaikan apa yang kita mau. Oke, kalau menurut Yaya? Kalau aku hampir sama kayak Dira, karena komunikasi itu penting banget dalam kehidupan kita, dan segala aspek dalam kehidupan kita itu pasti butuh komunikasi. Dan hari ini, di Hari Komunikasi Internasional ini juga diperingati untuk menghargai profesi-profesi dalam bidang komunikasi sendiri, menurut aku ya. Oke, thank you. Nah, gimana sih komunikasi ini mempengaruhi kehidupan kalian sehari-hari? Tadi kan disebut ya aspek penting gitu. Pentingnya di mana? Perannya tuh apa? Mungkin boleh dari Yaya dulu. Oke, kalau dari aku pasti dalam aspek kehidupan itu semuanya berhubungan dengan komunikasi. Kayak kita ngobrol, meningkatkan hubungan sosial antara satu sama lain itu kan pasti dengan komunikasi. Terus juga kalau misalkan ada problem, masalah dan segala macam, pasti ujung-ujungnya kita menggunakan komunikasi untuk menyelesaikannya gitu sih kalau dari aku. Lebih ke problem solving, Iya. komunikasi dengan orang lain. Oke, dari Dira? Ya aku kalau untuk komunikasi pasti alasannya di situ-situ aja ya. Oke, kalau menurut aku memang komunikasi itu menjadi hal terpenting dalam hidup karena
di sini kita berinteraksi menggunakan komunikasi ya Kak, dan di zaman sekarang di era digital itu juga kita sangat membutuhkan komunikasi, entah itu dalam interaksi langsung atau interaksi lewat media sosial. Dan tapi banyak juga plus minus yang ada dalam komunikasi ini. Banyak juga dari komunikasi yang menyebabkan yang justru menyebabkan masalah, tapi komunikasi juga yang bisa menyelesaikan masalah tersebut. Contohnya apa coba Dira? Interesting, it's a very interesting point. Oke, gimana? Oke, contohnya kalau misalkan Gen Z sekarang ya Kak, kalau di era kita biasanya komunikasi itu kan dipakai memang sebenarnya semua orang sih, kayak kita pasti pakai komunikasi untuk bahan candaan, bahan ngobrol, belajar dan lain-lain. Yang bisa menimbulkan masalah dari komunikasi itu contohnya salah perkataan atau salah kalimat yang bisa menyebabkan problem. Setelah itu, tapi kan kita nggak bisa nih kalau misalkan masalah tersebut selesai hanya dengan diam-diaman. Maka dari itu kita membutuhkan komunikasi untuk menyelesaikan masalah tersebut. Oke, bener banget. Nah, di sini yang mau aku tarik poinnya juga, komunikasi itu berperan gak cuma gimana cara kita komunikasi sama orang, menyampaikan apa pesan kita, tapi bener ya, komunikasi itu sekarang gak cuma secara langsung, tapi secara digital juga. Gimana kita memaknai cara orang misalnya natap kita, komunikasi kan verbal, non-verbal, ataupun simbol-simbol yang kita lihat setiap hari. Jadi aku ngeliat kalian berdua cocok banget masuk ilmu komunikasi UPJ. Ditunggu ya, nanti ditandain ya ada Dira sama Yaya yang mau masuk gitu. Nah, kalau dari kalian apa sih tantangan terbesar untuk berkomunikasi dengan teman sebaya? Mungkin boleh dari tadi siapa duluan? Ya. Oke, boleh dari Dira. Oke. Kalau menurut aku tantangan terbesar balik lagi kalau dari komunikasi yang memang paling jadi hal khawatir buat aku itu adalah cara aku menyampaikan suatu kata atau kalimat. Karena apalagi kita perempuan, kalimat itu menjadi hal sensitif buat kita. Kalau misalkan kita sedikit mengeluarkan kalimat yang yang kurang mengenakan untuk orang lain, itu pasti bakal menjadi masalah. Jadi menurut aku tantangan terbesar dalam komunikasi yaitu menjaga kalimat dan perkataan. Kadang kalau misalkan belum bisa kontrol diri aku, itu kadang kayak apapun yang ada di pikiran aku pasti aku keluarin tanpa memikirkan ulang apa yang harusnya tidak aku katakan gitu. I see, bener sih, apalagi sebagai perempuan yang image-nya tuh gampang banget tercoreng, gampang banget dilihat jelek. Oke, thank you. Kalau dari Yaya? Sebenarnya hampir mendekati sama jawaban dari Dira. Apa problem aku dalam komunikasi dengan teman sebaya, mungkin kayak kadang aku suka ngerasa nggak enakan, kayak misalkan aku nggak nyaman sama perilaku dia akan kayak gini dan kayak gitu sama teman aku, dan itu tuh kayak nggak disampaikan karena nggak enakan, takutnya kita jadi kayak nggak jadi sahabatan lagi gitu kan. Kadang itu sih yang jadi problem, jadi kayak kejujuran antara satu sama lainnya sih yang jadi problem buat aku. Lebih ke kayak kalau misalnya mau aku sampein takutnya kamu tersinggung, tapi kalau enggak aku sampein juga mengganggu aku gitu ya. Pasti dilema di situ ya. Paham banget. Nah, kalau dari kalian sendiri gimana sih? Kan tadi udah kasih tahu nih paling struggle-nya gimana caranya menyampaikan dengan baik, gimana caranya aku bisa jujur tanpa menyakiti perasaan orang lain. Kira-kira what is the most effective way, cara paling efektif untuk kalian menyampaikan pendapat tanpa menyinggung orang lain? Mungkin boleh dari Yaya. Oke, kalau dari aku yang pertama udah pasti ngelihat kondisi ketika kita sedang komunikasi, kayak kondisinya pas atau enggak ketika kita lagi berkomunikasi. Terus juga dari nada bicara kita lembut atau kayak gimana sebaiknya. Terus juga ini sih, sebelum kita mengatakan sesuatu atau menyampaikan sesuatu ada alangkah baiknya untuk kita memikirkan dulu apa yang harus kita bicarakan gitu. Benar, berarti harus dipikirin dulu ya. Oke, nice. Kalau dari Dira? Karena tadi alasan aku juga terkait dengan perkataan dan kalimat ya Kak, yang pastinya cara menurut aku yang paling efektif itu dengan tidak asal mengucap apa yang ada di pikiran kita. Coba dipikirkan 2 kali, bahkan lebih dari 2 kali untuk mengeluarkan kata-kata tersebut. Tapi kan kalau sekarang juga kita bisa berkomunikasi lewat media sosial ya. Nah di situ juga sekarang juga butuhnya kita untuk belajar
kalau misalkan di media sosial itu tidak bisa asal hate comment atau asal posting suatu konten, dan itu makanya butuh pemahaman yang lebih details tentang penggunaan komunikasi di era digital ataupun secara tatap muka. Benar, berarti dua-duanya tetap harus sama-sama dipikir, tapi di highlight lagi harus lebih aware kalau komunikasi lewat media sosial, karena nanti bakal ada jejak digitalnya, dan itu bisa dibaca ulang kan sama orang-orang, semua orang bahkan kalau kalian nge-hit comments ataupun kalian ngeposting konten yang menyinggung. Oke, nah kalau kalian kan Gen Z nih, maksudnya masih lucu-lucu, gemes, kelahiran tahun berapa coba? Kamu kelahiran tahun Aku berapa? 2009 Kak. 2009. Aku agak ngerasa tua di sini. Oke, 2009 kamu? Sama 2009 juga. 2009. Oke, cewek-cewek cantik 2009 ini berarti Gen Z ya? Iya betul. Oke, masih masuk Gen Z. Seberapa sering sih kalian komunikasi secara online dibandingkan secara langsung gitu? Rate dari 1 sampai 10 dari Dira. Aku 9,5 9,5 komunikasi secara online? secara online. Wow, oke. How? Kok bisa? Karena kebetulan dari aku kecil aku ada masuk suatu grup fanbase gitu Kak. Ceritain dong fanbase apa? Penasaran. Aku sempat ngefans banget sama Bevan, adiknya Naura Ayu. Oh my god. Dan aku pernah masuk ke salah satu grup fanbase itu. Dan dari situ aku mengenal banyak sekali relasi. Aku punya banyak teman dari luar kota, luar pulau gitu. Kalau luar negeri belum ada, semoga nanti dapat ya teman dari luar negeri. Semoga gitu. Ya. Mungkin selain Bevan nanti kalau artis internasional jadi seluruh dunia. Iya. Baik. Ih, nice info banget loh. Buat teman-teman yang di fans Bevannya Naura juga boleh kenalan sama Dira. Ada IG-nya di enggak bercanda. Oke. Kalau boleh, kalau Bevannya aja langsung juga boleh. Boleh kalau Bevannya nonton. Kalau ya gimana? Rate 1 sampai 10. Mungkin 1 sampai 10 ya. Mungkin 5 sih, 50-50. Oh, 50-50. Ya. Coba ceritain, kok bisa 50-50? Karena jujur aku sendiri adalah tipe orang yang introvert, lebih sering di rumah dibandingkan keluar-keluar. Otomatis kan komunikasi dengan orang-orang pun lewat media sosial gitu kan. Tapi kadang banyak teman juga yang ngajakin kesini kemari juga, itu yang bikin mengurangi komunikasi secara online sih gitu. Jadi seimbang ya, seimbang. masih kayak balance. Jadi ada di rumahnya scrolling, tapi karena temennya masih sering ngajak keluar, jadi masih seimbang ya sama main di luar. Oke, nah kalau menurut kalian sendiri keuntungan dan kerugian berkomunikasi secara online itu apa? Boleh dari Yaya. Oke, kalau misalkan keuntungan dari komunikasi secara online sih, pastinya akan lebih memudahkan kita kalau misalkan aku dan temen aku jaraknya agak jauh kan, otomatis lebih menggampangkan kita untuk komunikasi lewat secara online gitu kan. Terus juga kalau misalkan ada hal yang urgent harus dikasih tahu sekarang gitu, dan lagi nggak satu tempat, itu juga memudahkan kita sih. Untuk kekurangannya mungkin akan mengurangi kayak sense buat ngobrol secara langsung. Yap. Oke. Gitu. Jadi bersosialisasinya jadi kurang aja kalau misalkan terlalu sering ngobrol secara daring. Berarti mendekatkan yang jauh, menjauhkan yang dekat. Jadi hati-hati ya teman-teman, harus kayak ya bisa balance. Tapi bener banget sih kalau misal komunikasi secara online, enaknya kita tuh bisa nyampein pesan secara cepat meskipun sama orang yang jauh banget. Even dari dunia tuh kayak misal kita di Indonesia, satu lagi di Polandia gitu, masih nyampe ya. Benar. Oke, setuju. Kalau dari Dira gimana? Kalau aku yang pastinya agak jauh beda sih ya Kak. Kalau misalkan plusnya itu kita bisa membangun banyak relasi lewat media sosial. Bahkan temen aku ada yang bisa kenalan sama orang dari komen TikTok. Wow. Ya itu kan termasuk komunikasi kan, dan itu memang wow banget sih era digital. Kalau minusnya kalau misalkan dari medsos, mungkin jadi banyak orang-orang yang gampang beropini tanpa tahu cerita aslinya tuh gimana sih, faktanya tuh gimana sih, gitu sih Kak.
Benar sih, makanya banyak sekarang kan orang menerapkan kayak budaya literasi digitalnya dikembangin lagi, ya kan? Lebih diasah lagi apalagi ke adik-adik yang baru-baru ini lahirnya, yang udah gen alpha ya. Iya. Nah itu kayaknya harus lebih aware lagi ya teman-teman. Semoga bisa lebih balance kehidupan online-nya dan offline-nya supaya nggak menghilangkan kemampuan bersosialisasi secara langsung gitu. Kalau kalian perhatiin ya, yang teman-teman yang emang sering banget komunikasi secara online dan most of the time misalnya online, itu kemampuan buat pekanya juga kayaknya beda ya. Kalian punya gak teman kayak gitu tapi? Coba dari dia. Gimana tadi tuh? Teman yang kayak chronically online, dia kayak 24/7 online terus. Atau belum ada temen yang kayak gitu? Belum sih Kak. Belum. Kalau kamu? Sama sih kayaknya. Belum. Aku nggak ada. 50-50 sama kayak aku. 50-50 ya. Semoga teman-teman di luar sana yang nonton ini juga bisa jadi lebih aware sama dirinya sendiri ya. Nah selanjutnya, gimana sih kalian melihat perkembangan komunikasi di masa depan? Kira-kira apa sih yang akan datang atau yang kalian lihat dari sekarang nih udah ada sneak peek, oh komunikasi tuh bakal kayak gini berkembangnya ke arah sini gitu. Boleh dari Yaya? Oke, kalau misalkan dari aku, pastinya menurut aku komunikasi apalagi secara digital itu pasti bakal meningkat banget, makin canggih. Apalagi sekarang kan udah ada bantuan dari AI, kayak bahasa, misalkan bahasa Korea udah bisa ditranslatein secara langsung pakai alat jadi bahasa Indonesia. Jadi akan mempermudahkan kita ngobrol secara langsung dengan orang yang beda bahasa dengan kita. Jadi menurut aku pasti akan jauh lebih canggih gitu. Benar, dengan bantuan AI kadang di keyboard juga ada ya langsung settingnya gitu. Bisa kita ngetik bahasa Indonesia, nanti ditranslate langsung bahasa Korea, bahasa Jepang. Oke, dan kita juga sekarang udah bisa komunikasi langsung sama AI-nya. Ya kan banyak yang lagi cerita, curhat sama AI karena gak punya teman. Kalian gitu gak? Enggak sih. Enggak, oke. Kalau udah mencapai kelelahan yang sangat amat. Tapi kok pernah? Ini aja sih kayak semangatin dong gitu. Oh, semangatin lah teman-teman. Ini baru loh ya kan. Terkuak ternyata ya curhat sama AI minta disemangatin. Gak apa-apa. Sekali aja. Iya, daripada minta disemangatin sama cowok lain ya, nanti jadi dong. masalah. Bahaya. Kalau Dira gimana? Kalau aku Komunikasi di masa depan gimana berkembangnya? sama banget sama Yaya. Tadi kan Yaya juga sempat membahas AI ya. AI sekarang itu dia bisa membentuk foto, video, bahkan chat. Kita tinggal minta apa, terus mereka bisa langsung kasih untuk kita gitu. Terus kalau untuk kedepannya pastinya nanti bakal semakin canggih dan keren. Cuman sebetulnya agak khawatir juga kalau misalkan dari AI ini semakin berkembang, takutnya sosialisasi kita secara langsung itu bakal makin berkurang. Karena banyak juga dari teman-teman mungkin yang sudah merasakan hal tersebut gitu loh. Karena udah ada mungkin teman dari medsos, terus dari AI tersebut, terus jadi kayak mengasingkan diri dan gak bisa untuk susah untuk komunikasi sama orang secara langsung gitu. Dan kalau komunikasi online, aku setuju banget sih. Kamu nggak bakal tahu AI ini bakal sejauh mana. Siapa tahu nanti kita bisa berkomunikasi lewat hologram, ya kan? Siapa tahu kalau misalnya kita kenalan online itu bukan orang, ternyata bot. You will never know kan? Yes. Tapi kamu pernah nggak gitu? Kalian gitu kenalan sama orang asing banget di social media, tapi ternyata not a real person? Atau belum pada experience kayak gitu? Aku sih belum. Aku sebetulnya nggak tahu dia orang atau enggak. Cuman waktu itu posisinya kan lagi zaman-zamannya Anonymous di Telegram. Nah itu lagi zaman-zamannya. Terus aku nih memang tipe orang yang gampang penasaran. Jadi kalau aku penasaran aku bakal cari tahu akan hal tersebut. Jadi waktu itu aku nyoba, aku nyari tahu. Ternyata langsung dibalas. Kita langsung nih dapat teman. Cuman aku mikir kalau dilanjutin kayaknya aku takut deh nanti makin jadi gimana-gimana. Jadi aku stop gitu. Itu kamu apa generate temen gitu? Atau gimana? Auto cari temen atau? Enggak, aku lupa deh kodenya tuh. Pokoknya kita kayak kirim satu bubble chat kode tersebut. Terus itu tuh kayak langsung keluar, keluar temennya gitu. Terus kamu chat langsung dibales?
Langsung dibalas. Kamu chat kapan aja langsung dibalas? Langsung Jadi kayak dibalas. saling nyari-nyari gitu loh. Oh, oke. Yang sini nyari, yang sini Iya, nyari, jadi bener. ketemu gitu. Oke, thank you infonya. Info menarik. Ternyata di Telegram bisa ya. Kalau lagi gabut gitu, siapa yang online sekarang gitu, yang sama-sama nyari berarti. Oke, terima kasih teman-teman udah sharing pengalaman-pengalamannya. Yang aku juga kayak mendapat cerita menarik ternyata ya. Kalian punya pengalaman unik berkomunikasi secara online. Nah, kira-kira pesan apa yang mau kalian sampaikan ke penonton di podcast ini tentang Hari Komunikasi Internasional gitu? Mau ngingetin, mau semangatin, atau mau ngajak teman-teman buat lebih berkembang? Boleh, silakan langsung aja. Boleh dari Yaya? Oke, kalau aku sih pertama-tama aku mau ucapin selamat Hari Komunikasi Internasional. Dan aku juga mau bilang sebelum komunikasi dengan orang lain, ada baiknya kita komunikasi dengan diri kita sendiri dulu. Karena komunikasi dengan diri kita sendiri juga penting ya, untuk mengenal lebih dalam tentang diri kita sendiri, baru berkomunikasi dengan orang lain. Gitu sih kalau dari aku. Keren. Sebelum berkomunikasi dengan orang lain, berkomunikasi dengan diri sendiri. Yaya 2025. Thank you ya. Oke, dari Dira. Oke, dari aku, teman-teman tolong bijaklah dalam bermedsos, tolong bijaklah dalam berkomunikasi, karena nggak semua orang bisa terima apa yang kita komunikasikan gitu. Selamat Hari Komunikasi Internasional. Yeay. Jadi bijak dalam bermedsos Dira 2025. Terima kasih teman-teman. Terima kasih udah banyak, Kak. sharing semuanya. Semoga kalian bisa ngobrol-ngobrol lagi lain kali di podcast ini, karena menarik banget ya kita ngomongin komunikasi sama anak komunikasi. Thank you for watching this video. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. See you on the next episode. Bye-bye.